angka Cuplikan kematian PowerPoint ibu episode itu kali ini. adalah proksi indikator tentang kualitas layanan kesehatan Oke. dan sistem sosial kita. Ya. Ketika kualitas layanan kesehatan kita masih timpang, gambarannya persis seperti sekarang. Karena angka kematian ibu kita walaupun 189 agregat nasional, tapi kalau kita lihat rentangnya antara DKI, Jakarta, dan Papua, bumi dan langit. Ya, jauh. Tapi itu ada nggak Pak korelasinya, misalnya perempuan hamil yang memeriksakan yang di antar pasangan sama yang mereka memeriksakan sendiri itu ada ininya enggak? Ada dampak atau Belum ada kajiannya. ya? Tapi kalau KDRT jelas berkorelasi positif pada kesakitan dan kematian ibu. Selamat datang di PowerPoint. Halo Sobat Puan, semoga tidak kaget ya melihat host baru ini. Selamat datang di PowerPoint. Episode kali ini saya udah izin meminjam podcast PowerPoint untuk sharing bersama teman-teman semua. Episode ini juga kita sudah kedatangan narasumber Bapak Roy Cheong. Selamat pagi Selamat pagi. Pak Roy. Atau Bung Roy, tapi saya panggil Pak Roy saja lah. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Dan Saya jangan kemudian- pakai definisi WHO. Oh itu ya, itu juga berat juga kalau pakai definisi WHO. Baik, kita kali ini mau sharing, mau cerita nih sama teman-teman semua terkait dengan situasi kesehatan ibu dan anak. Ini pembahasan yang akan terus menarik ya sebenarnya, dan kita pengen teman-teman Puan di sana, teman Puan ini juga setidaknya tahu dan bisa pendukung ya bagaimana pemenuhan kesehatan di Indonesia. Nah mungkin kita mulai dulu Pak Roy, sebagai awal, situasi kesehatan ibu anak di Indonesia ini seperti apa sih? Situasi kesehatan ibu di Indonesia seperti yang tercermin dari hasil sensus 2020 sebenarnya cukup menggembirakan. Karena angka kematian ibu menurut sensus 2020 adalah 189 per 100.000 kelahiran hidup. Dari sisi itu Indonesia masuk dalam kategori ya menengah lah. Stage 3 menurut definisi kajian Lancet yang terakhir. Jadi ada stage 1, 2, 3, 4A dan 4B. Jadi Indonesia sudah masuk ya kelas menengah lah. Artinya dari data sebelumnya itu turun. Ya. Ya. Yang pasti turun cukup signifikan dibandingkan dengan sensus 2010. Karena data yang lain adalah data kematian ibu tidak langsung, dengan metode tidak langsung. Metode langsung cuma dari sensus. Oke. Jadi data-data sebelumnya disajikan dari SDKI, Survei Demografi Kesehatan Indonesia, memperlihatkan angka yang naik turun, bervariasi. Dan ketika naik turun itu, karena metodenya tidak langsung, sebenarnya tidak menggambarkan situasi saat ini, tapi menggambarkan masa lalu. Angka yang 189 ini Bukan. sebetulnya. Angka 189 ini karena hasil sensus, metode langsung menggambarkan situasi 2020. 20, baik. Tapi itu gambarannya adalah dari angka ya. Katakan Itu oke, agregat nasional. agregat ya. Cuma kalau dilihat variasinya sangat besar. Timpangan antara DKI, Jakarta, dan Papua itu bumi dan langit. Kalau artinya berarti 189 ini ya kita mengapresiasi adanya penurunan, tapi angka 189 ini kenyataannya, faktanya masih ada
perempuan di sana yang mengalami kesakitan dan kematian. Oh ya, Kan? 189 itu kan bukan angka. Bukan angka, Oh, iya. iya. Perlu diingat ya, 189 bukan, itu adalah perempuan-perempuan di sana yang seharusnya idealnya tidak mengalami kesakitan dan kematian. Ya. Nah, Jadi mungkin artinya istilahnya sebenarnya kematian itu dengan layanan kesehatan yang baik ya bisa dicegah. Tidak perlu terjadi gitu. seharusnya tidak perlu terjadi. Betul, setuju, Pak. Tapi mungkin kita bisa berbagi juga, Pak, apa sih teman-teman yang menyebabkan AKI ini atau angka kematian ibu ini terjadi gitu. Nah, itu sebenarnya begini. Ketika angka kematian ibu masih tinggi, secara otomatis semua fokus pada kedaruratan obstetrik. Fokusnya hanya pada kedaruratan obstetrik, medis. Padahal pada awal BKKBN dulu, Pak Haryono Suyono sudah tampil dengan 4 terlalu. Oke. Dan itu terlupakan seiring dengan perjalanan waktu. Tekanannya lebih 3 terlambat. Oke. Artinya begini, kalau kita mengenal situasinya saat ini, ada penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung itu bisa terjadi karena obstetrik tadi, medis. Penyebab tidak langsung itu sebenarnya dari dulu sudah identifikasi 4 terlalu dan 3 terlambat. Nah, 4 terlalu ini yang kita lupa, ya. Ya. Mungkin lupa atau sebenarnya itu penyebab banyaknya terjadi AKI karena 4 terlalu tersebut, tapi kita karena lupa tadi atau abai atau bagaimana Pak Roy? Ya, karena 4 terlalu ini menyangkut norma sosial, menyangkut nilai-nilai kultural yang perubahannya sangat sulit. Mendobrak kebekuan kultural ini butuh keberanian. Oke, sedangkan yang diupayakan adalah di tingkat perbaikan di Paskes ya. Kalau bicara dengan Begini, jadi artinya Roy tadi, ketika fasilitas layanan kesehatan itu prima, ya. maka banyak faktor kultural dan intersection yang lainnya itu bisa dimitigasi oleh layanan kesehatan yang prima. Tapi ketika layanan kesehatan itu masih pas-pasan, maka daya mitigasinya terbatas. Sehingga terjadilah kematian-kematian yang tidak perlu tadi. Oke, berarti apakah selama ini fokusnya adalah artinya kan kita fokusnya pada peningkatan pelayanan kesehatan. Nah, siapa nih Pak yang bertanggung jawab seharusnya berperan ya? Ada penanganan di 4 terlalu, 3 terlambat, atau kita menyebutnya tadi, oh ini penyebabnya ada situasi budaya, pemahaman budaya yang keliru mungkin gitu ya. Kemudian ketidaksetaraan gender. Ya sebenarnya kan di kesehatan dulu ada PHBS. PHBS apa Pak Roy? Pedoman hidup bersih dan sehat. Oke. Kemudian berganti jadi PISPK. Yang sebenarnya sudah komponen-komponennya ada semua di situ. Cuma sayang karena ya mungkin dengan adanya BPJS ini kan layanan kesehatan bergeser ke kuratif. Oke. Begitu ke kuratif memang akibatnya fokusnya pada kedaruratan obstetrik. Hanya sifatnya mengobati saja. Ya. Sedangkan yang pencegahannya kan dianggap urusan program Kementerian Kesehatan. Dan PISPK itu kan praktis cuma urusan satu dirjen gitu. Oke, terus peran masyarakat di mana tuh Pak? Nah, memang kalau kita lihat di sistem kesehatan nasional, kita membedakan antara upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dengan BPJS Kesehatan, arahnya ke upaya kesehatan perorangan.
Sedangkan upaya kesehatan masyarakat itu adalah tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan dan jajarannya. Karena memang tanggung jawab wilayah ada di Kementerian Kesehatan dan jajarannya. Jajarannya artinya sampai ke Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Nah, Di luar itu adalah layanan bagian dari upaya kesehatan perorangan. oke. Berarti kita masyarakat sebenarnya harus ambil peran kan di dalam Betul. Jadi artinya yang jadi masalah ketika kesehatan itu tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita atau tergadai kepada penyelenggara kesehatan, maka otomatis kesehatan menjadi komoditi, tidak lagi menjadi public goods. ya. Berarti kan artinya gini, ketika perempuan atau anak perempuan dalam aspek kesehatannya mengalami tantangan atau kesulitan atau tidak terpenuhi, maka aspek-aspek lainnya juga akan menjadi pengaruh ya. Artinya mereka tidak akan bisa berperan secara maksimal baik di tingkatan masyarakat, apa di aspek pendidikan dan lainnya. Karena di kesehatannya saja itu mengalami tantangan atau masalah. Itu ya Pak. Maksud saya maka mengapa tugas kita bersama memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan ini tetap bisa mengakses layanan kesehatan, mendapatkan kesehatan yang berkualitas juga, sehingga kehidupan mereka bisa sejahtera dan atau berperan lebih baik atau lebih maksimal lagi gitu, sesuai dengan peran-peran yang mereka jalankan, apakah sebagai ibu, sebagai istri, atau sebagai perempuan yang merdeka atau mandiri. Nah, kembali lagi kita melakukan ya dalam beberapa waktu yang lalu kan Yayasan Kesehatan Perempuan, gitu. Sampai juga kita melakukan semacam monitoring pelaksanaan penanganan kesehatan ibu dan anak prakteknya di Indonesia. Ya. Nah, dari hasil monitoring tersebut, mungkin Pak Roy bisa share juga kepada kita semua ini apa sih yang menjadi poin perhatian hasil mentoring itu yang nanti kita teman-teman tuh bisa tahu bahwa seharusnya nih kita sendiri juga peduli nih dengan kesehatan di diri kita gitu ya. Ya, dari kajian ICPD Plus 30 itu kita memang berangkat dari titik tolak hasil sensus tadi kan. Kemudian kita lakukan kajian kualitatif di 5 tempat untuk melihat 5 ranah yang menjadi pendukung dari kesehatan ibu dan anak itu sendiri. Dari kelima ranah itu memang terlihat bahwa yang masih agak tertinggal adalah bukannya di cakupan layanan persalinan maupun prenatal, tapi justru di postnatal. Akibatnya memang ada beberapa kesenjangan, khususnya untuk masyarakat yang tingkat kepedulian kesehatannya masih agak lemah. Ketika kunjungan nifas itu diharapkan ibu nifas yang aktif, bukannya menjadi tanggung jawab upaya kesehatan masyarakat, bukan menjadi tanggung jawab bidan setempat untuk mengawasi bahwa layanan nifas dan layanan neonatus bisa dipenuhi secara optimal, maka otomatis semuanya terpulang kepada kesadaran ibu. Ketika ibu yang dibebani berbagai tugas itu tidak bisa disalahkan, mereka menjadi kurang perhatian untuk diri mereka sendiri, untuk anak mereka yang baru dilahirkan. Karena kan memang tanggung jawab ibu sifatnya total.
tanggung jawab suami cukup untuk menghamili saja. Ya, itu dalam konteks sebenarnya idealnya bukan itu yang diinginkan perempuan. Jelas, Ya, ya. pembagian kerja Pembagian kerja dalam rumah tangga itu harus lebih seimbang. Tuh. Karena secara kultural kan semua yang terbaik itu untuk kepala keluarga. Karena dianggap dia adalah yang memberi nafkah kepada keluarganya. Padahal sebenarnya kelompok yang paling rentan justru adalah ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan bayi. Jadi logika kultural kita terbalik-balik. Jadi itu tanggung jawab Yayasan Kesehatan Perempuan antara lain untuk mendobrak tata nilai yang jungkir balik ini. Ya betul. Memang itu banyak menjadi diskusi ya di teman-teman semua bahwa dianggapnya peran perempuan seperti itu adalah sebuah pengabdian. Yang betul sebenarnya juga tadi ya pembagian peran itu kan penting Pak Roy. Masing-masing sangat mengetahui apa yang menjadi kelebihan, kekurangan, di mana bisa saling support, saling membantu gitu, tanpa adanya sebuah paksaan gitu ya. Dan memastikan semua yang ada di dalam katakanlah rumah gitu ya, dalam pasangan ini mereka bisa tumbuh berkembang bersama lah istilahnya. Termasuk juga tadi perempuan yang mengalami kehamilan dan atau dengan perannya untuk mengasuh anak gitu ya. Nah, jadi kita kan bicara sebenarnya, oke kita bicara angka kematian ibu, tetapi sebenarnya permasalahan penyebab AKI ini terbanyak karena determinan sosial tadi ya, mulai dari ketimpangan gender, peran yang Semakin angka kematian ibu mengecil, semakin tinggi peran determinan sosial. Oke, berarti coba Pak Roy bisa ini, maksudnya menjelaskan bahwa pengalaman di negara lain yang dengan AKI-nya rendah, dia menunjukkan bahwa determinan sosialnya itu semakin rendah, artinya bahwa peran-peran itu berjalan baik, kemudian tidak ada lagi ketimpangan ketidaksetaraan gender, termasuk mungkin kekerasan basis gendernya juga kecil. Yang paling kontras adalah ketika kita membandingkan Indonesia dengan Filipina. Okay. Indonesia angka fertilitasnya saat ini sudah cukup rendah, 2,19, mendekati ideal 2,1. Kalau turun dari 2,1 sebenarnya penduduk kita akan mengkerut. Jadi itu yang kita tidak mau juga. Yeah. Namun angka kematian ibu kita masih 189. Dengan angka fertilitas seperti itu, mestinya angka kematian ibu kita sudah jauh lebih rendah. Di sisi lain coba kita lihat Filipina dengan angka fertilitas yang lebih tinggi, tapi angka kematian ibunya relatif sama dan atau lebih rendah. Kemudian faktor pembedanya di mana? Layanan kesehatannya sama timbangnya. Faktor penentunya sebenarnya justru di kesetaraan gender. Kesetaraan gender di Filipina lebih baik daripada kita. Maka sebenarnya akan sangat terlihat kalau kita lihat di Gender Inequality Index. Gender Inequality Index kita memang amburadul. Ya, jelek. Nah, dengan ini bicaranya sambil tarik nafas sih, sebenarnya pengen tahu menurut Pak Roy, kan Pak Roy sudah tahu nih, misalnya kita mencoba memetakan bagaimana situasi KIA dan apa saja menjadi tantangannya dan bagaimana kita bisa berperan. Tadi saya tanya idealnya atau minimalnya gimana? Nggak mau, saya maunya idealnya yang terbaik. Nah, menurut Pak Roy bisa sharing terbaiknya, termasuk kita di sini masyarakat sipil itu dan juga pemerintah atau peran stakeholder lainnya, itu idealnya kita harusnya apa? Ya, jadi artinya kan tolong diingat, angka kematian ibu itu adalah proksi indikator tentang kualitas layanan kesehatan. Dan sistem sosial kita. Ya. Ketika kualitas layanan kesehatan kita masih timpang, gambarannya persis seperti sekarang. Karena angka kematian ibu kita 21,89 agregat nasional, tapi kalau kita lihat rentangnya
antara DKI Jakarta dan Papua bumi dan langit. Ya, jauh. Jadi artinya tingkat kesenjangan masih sangat tinggi. Itu menggambarkan apa? Tingkat kesenjangan kualitas layanan kesehatan kita jatuh sebangun. Kemudian ya celakanya juga tingkat kualitas layanan kesehatan kita rendah, secara kultural juga lebih parah lagi ketidakadilan gendernya. Akibatnya memang berlipat-lipat. Yang paling gampang dari 4 terlalu kan satu terlalu pertama kan terlalu dini, menikah terlalu dini. Itu kan melulu kultural, norma sosial kita mengamini itu. Kawinan anak adalah salah satu penyumbang dari kematian ibu. Ya. Di samping tidak siapan ibu dan anak pun biasanya anak diurus oleh anak bisa dibayangkan jadinya apa. Tapi kalau kita omong seperti ini, banyak pihak yang tidak suka. Jadi itu terlalu pertama ya, yang keterlaluan. Ya, yang artinya kita sekarang benturannya adalah mereka yang masih menyangkal bahwa anak yang hamil di usia anak itu punya resiko kematian dan mengalami kehidupan yang yang kedepannya itu menjadi terbatas, suram gitu ya. Itu makanya yaitu terlalu yang sangat keterlaluan yang kita coba, secara kebijakan kita coba dorong menaikkan usia minimum perkawinan anak dari 16 ke 19 tahun. Meskipun implementasinya juga tidak mudah. Karena terlalu banyak dispensasi. Padahal Perma mengatakan pemberian dispensasi sembarangan, hak tok palu akan dicabut. Iya. Sayangnya Permanya belum disosialisasikan. Belum disosialisasikan dengan baik ya, atas batas ya, mungkin beberapa teman-teman organisasi masyarakat juga upaya sih mensosialisasikan, cuman kan ini bukan peran satu pihak aja, harus banyak kesediaan atau kesadaran dari pihak-pihak lain termasuk para penegak hukum ini menyadari bahwa ini punya dampak resiko yang kemana-mana tadi ya, yang kita sebenarnya pengen cita-cita negara kita kan menjadi menuju generasi emas agar tidak menjadi generasi cemas tadi. Oke, ya, Pak Roy. Tapi artinya coba lihat program penunjangnya apa? PKPR. Ya. PKPR implementasinya masih ya baru minimal sudah ada standar nasional ya. Tapi kemudian implementasinya terserah daerah. Ya. Kalau ada satu puskesmas satu kabupaten yang menjadi puskesmas PKPR, kita sudah boleh bersenang hati. Bisa bayangkan apa jadinya? Padahal kondisi yang dihadapi remaja sangat pelik. Ya. Sangat pelik. Karena di era informasi, mereka kebanjiran informasi, termasuk informasi yang tidak perlu mereka dapatkan. Akibatnya cenderung ke arah pergaulan bebas. Kemudian kita masih bertahan bahwa hak kontrasepsi hanya pada pasutri sesuai dengan undang-undang bukan undang-undang pendudukan yang membatasi pada. Akibatnya apakah iman dan takwa cukup menangkal? Kalau iman dan takwa cukup ya sudah selesai. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Karena kan harusnya orientasinya adalah kebutuhan ya. Kebutuhan dan pilihan yang bertanggung jawab sih. Jadi usulnya untuk JKP judicial review undang-undang kependudukan. Minimal pasal tersebut. Kita sebenarnya mencoba ya memasukkan bahwa itu menjadi hak
individu gitu. Atau kita jadikan undang-undang kesehatan sebagai leg spesialis. Itu mungkin yang paling memungkinkan sih, Pak. Oke. eh, Kemudian tadi kita sudah bicara soal bahwa di dalam hak itu harus determinan-determinan sosial eh, yang coba kita bagaimana ya. Memang ini pekerjaan yang sebenarnya sudah lama sudah tahu bahwa memang ada permasalahan di bagaimana perempuan itu terpenuhi hak-hak kesehatan. Eh, tapi ada nggak Pak secercah harapan itu kira-kira ini akan menjadi lebih baik gitu ya. Bahkan tuh kami saja kita diskusi nih di dalam YKP itu juga apa sih yang ideal, maksudnya paling tidak kita pengen teman-teman itu mau cari tahu informasi udah sampai situ dan mau memeriksakan kesehatan. Sesederhana itu nih yang kita pikir yang mudah yang bisa dilakukan gitu ya. Dengan begitu mereka nyaman datang ke layanan kesehatan, merasa ada kebutuhan untuk memeriksakan kesehatan reproduksinya di sana gitu ya, dan ada kesadaran itu. Sesederhana itu saja kita belum menemukan jawabannya kayak, oh teman-teman ini masih menghadapi tantangan kalau ke Vaskes tuh dianggap, khususnya teman-teman muda ya, remaja. Menghadapi tantangan kalau ke Vaskes tuh dianggap, ini kenapa mesti ke bidan atau kenapa mesti periksa kesehatan reproduksi sudah hamil. Ya. Padahal kan permasalahannya tuh bukan cuma sekedar hamil. Nah itu kita kadang merasa nafas kita tuh mesti panjang banget bahwa menyadarkan bahwa kesehatan reproduksi bukan cuma sekedar hamil tadi gitu ya. Betul. Tapi itu bukan salah layanan kesehatan, itu salah perilaku masyarakat kita iya. yang cenderung menstigma. Nah maka tadi bicara determinan sosial ini nafasnya harus panjang. Bahkan ya bagi kita sendiri yang bekerja di HKSR itu juga mencoba melihat langkah-langkah kecil yang kira-kira mudah ini tercapai dulu deh. Paling enggak teman-teman informasinya ada tersedia ya. Salah satunya mungkin dengan podcast ini. Teman-teman bisa mengakses, teman-teman di Indonesia manapun bisa mengakses informasinya dulu gitu ya. Tapi bagaimana itu tadi ya saya mau tanya Pak Roy, apakah melihat ada secercah harapan dan bagaimana tadi khususnya untuk masyarakat sipil punya peran yang maksimal ya dalam penanganan kesehatan ibu dan anak ini, atau upaya dalam penurunan AKI. Selain Pak Roy bilang, oh jangan melakukan kekerasan misalnya, kekerasan terhadap perempuan, terus memiliki peran-peran yang baik. Pak Roy sendiri melihat apa sih, bagaimana ya harapan itu bisa dilakukan dan seperti apa yang bisa dilakukan, apalagi mungkin saya tanya dalam hal ini Pak Roy sebagai laki-laki. Ya, kalau kita berharap perubahan perilaku yang masif, maka perlu didukung oleh kampanye yang terstruktur, sistematik, masif. Kalau kampanyenya cuma sepotong-sepotong, tidak akan kemana-mana. Cuma menjadi kebisingan. Itu tantangannya. Ya. Nah, peluangnya memang dalam era informasi ini, media bukan hanya media mainstream, sehingga media seperti podcast ini bisa menjadi salah satunya. Cuma masalahnya podcast ini dilihat oleh berapa? Jadi artinya memang harus diupayakan supaya masif. Ya. Bagaimana caranya? Ya diviralkan. Oke. Ya kalau bicara soal tadi penyebaran informasi Pak Roy, kita itu sebenarnya niatnya itu dasarnya ada dulu informasi media itu yang sedang kita upayakan gitu ya. Tapi memang cakupan itu menjadi hal yang penting.
Itu yang sedang kita upaya bagaimana sih isu kesehatan reproduksi ini juga disenangi, dicari. Betul. Bagaimana mengemas informasi itu menjadi menarik Betul. dan diminati. Ya, Kalau diminati kan dicari. oke. Ukurannya memang berapa follower. Betul. Itu dia. Tapi mungkin kita dari beberapa narasumber itu juga dapat maksudnya pasukan pandangan bahwa oke, ini podcast yang Cukup menarik. Oke. Ya. Eh, Masalahnya menarik untuk siapa? untuk siapa? Betul. Itu yang kita sedang mencoba celah untuk supaya masyarakat yang memang belum pernah bersinggungan dengan kesehatan reproduksi juga tertarik mencari tahu informasi-informasi. Tapi niat mulia kami adalah ada dulu nih informasinya. Sewaktu-waktu teman-teman atau sobat puan di sana memerlukan, mereka bisa dapat. Setidaknya itu niat tulus dari hati paling dalam ini. Kita kembali ke soal kesehatan ibu anak, Pak Roy. Tadi dimention soal peran di fasilitas kesehatan. Lagi disorot bagaimana timpangnya layanan kesehatan di kota dan di tempat-tempat pentil atau bandingannya Jakarta dan di Papua sana. Kita kasih tahu lah kalau teman-teman dalam sebuah diskusi itu banyak bercerita khususnya teman-teman yang terluar, tertinggal itu juga kesulitan dengan mengakses layanan kesehatan gitu ya. Nah, idealnya ini fasilitas kesehatan itu di dalam KIA tentu mempunyai peran yang kuat, penting ya Pak. Nah, tapi dengan tantangan-tantangan yang ada ya, misalnya kalau teman-teman remaja bilang, ini kalau layanan kesehatan tuh jamnya suka bentrok dengan jam sekolah, karena bukanya di saat mereka sekolah. Kalau perempuan hamil itu kadang-kadang sikap perilaku beberapa kan oknum ya, petugas kesehatan yang kurang ramah. Bagaimana korelasinya antara layanan kesehatan dan angka kematian ibu? Menurut Pak Roy ini, terutama di dalam hasil mentoring kemarin, ya kita kan menyoroti perihal KIA itu dari aspek kebijakan, kemudian kapasitas petugas kesehatan, kemudian aspek yang ketiga apa Pak Roy? Jadi lupa. Jadi artinya kebijakan, SOP, Ya, kompetensi, perilaku. Ya bisa bilang perilaku. Ya. Perilaku petugas kesehatan sebenarnya sangat menentukan. Ketika perilaku petugas kesehatan itu sangat diwarnai pandangan konservatif dan cenderung menghakimi, otomatis remaja tidak ada yang mau datang. Ya. Karena artinya dia sudah distigma oleh teman, distigma lagi oleh petugas kesehatan. Ya. Double stigma jadi. Artinya memang kompetensi dan sikap petugas kesehatan menentukan. Ya. Punya peran besar di samping dukungan peralatan. Infrastruktur yang memadai. Nah, masalahnya kan justru di situ. Timpangan yang terjadi antara Jakarta dan Papua kan di situ. Infrastruktur dan tugas. Baik kompetensi maupun sikap. Ketika kemudian diperkeras lagi dengan perilaku masyarakat yang tidak ramah gender, tidak ramah remaja. Karena dituntut dari pandangan tertentu saja. Tapi itu ada nggak Pak korelasinya misalnya perempuan hamil yang memeriksakan yang di antar pasangan sama yang mereka memeriksakan sendiri itu ada ininya enggak? Ada dampak atau? Belum ada kajiannya. Ya. Tapi kalau KDRT jelas
berkorelasi positif pada kesakitan dan kematian ibu. Oke, Kalau itu kajiannya banyak. ada ya. Tapi bahwa suami siaga itu kan kalau pakai istilahnya zaman Ibu Siti Fadilah dulu, saya kira gagasan yang baik. Cuma sayang kampanyenya ganti menteri ditinggalkan. Padahal dari pengalaman kita juga ya, dengar dari perempuan-perempuan di sana, itu ada kayak tambah yang berbeda ketika memeriksakan kehamilannya dengan atau dia memeriksakan kehamilannya sendiri gitu. Nah, kebanyakan dari cerita ibu bidan gitu ya, yang memeriksakan sendiri itu pada kebanyakan itu pasangannya seperti kurang peduli gitu ya dengan kondisi si perempuan ini sendiri gitu. Maka secara psikolog atau secara ininya tuh berpengaruh sebetulnya. Oh. Boleh jadi, cuma kajiannya belum ada, jadi Iya, sulit betul, untuk sulit. diklaim. Tapi menurut Pak Roy sebagai laki-laki, ayah, suami juga, ayah yang sudah punya anak dan sudah punya cucu bahkan sekarang, gimana? Seharusnya Ya, itu kan soal tanggung jawab gitu ya. Oke. Jangan cuma menghamili gitu kan. Ya, bahwa ini kehamilan bersama gitu ya, bukan Bukan. hanya perempuan Ya, saja. betul. Masalahnya kan hak hamil tidak ada pada laki-laki. Ya, Sehingga memang kalau seluruh teman-teman di Malaysia katanya kan rumah sakit ibu dan anak itu rumah sakit korban laki-laki. Walaupun nggak benar ya. nggak benar ya. Cuman kan penamaan. Tapi menarik seluruhnya. Oke, balik ke fasilitas layanan kesehatan tadi yang kita bicara soal kompetensi dan perilaku di nakes dan juga terkait dengan infrastruktur gitu ya Pak. Artinya bagaimana dengan layanan kesehatan yang berbasis masyarakat gitu? Kan ini digagas katakanlah meskipun program pemerintah Posyandu. Posyandu sekarang mengikuti siklus hidup mulai dari Posyandu anak, balita, remaja hingga lansia. Yap. Nah, idealnya kan nggak pengen hanya jadi sebuah program ya, itu idealnya pengen jadi basis atau upaya awal gitu sebelum masyarakat ke klinik atau fasilitas kesehatan dia bisa mengakses di layanan-layanan Posyandu ini. Nah, tapi ini juga punya persoalan lain ya, terkait dengan Posyandu atau sebenarnya layanan kesehatan berbasis masyarakat. Ya, koreksi sedikit. Itu bukan layanan, tapi upaya kesehatan ya. berbasis masyarakat. Betul. Karena kan kalau layanan kesannya harus dilayani oleh petugas kesehatan. Harus upaya, ya. Upaya kesehatan berbasis masyarakat. Kan petugas kesehatan di situ. Yang tidak bergantung pada petugas kesehatan, tapi petugas kesehatan di sini hanya sebagai fasilitator. Arahnya maunya begitu, yang idealnya ya. Dan yang namanya UKBM itu bagian integral dari integrasi layanan primer. UKBM itu upaya memang ke depan ya? Di integrasi layanan primer mulai dari ujung tombak Posyandu itu sudah ada komponen surveillance. Surveillance artinya untuk mencari masalah kesehatan. Termasuk determinannya. Nah, masalahnya kan di tingkat desa, di ujung tombak itu, ada banyak pemain yang berpengaruh pada kondisi kesehatan ibu dan anak. Ada Posyandu, ada pendamping keluarganya BKKBN, ya walaupun pendamping utamanya tetap bidan desa. Ya. Kemudian ada apa itu yang punya Kemdagri? Bukan Kemdagri, Kemendes, HDW, Human Development Workers.
bahasa Indonesianya saya lupa. Bukan. HDW itu. Dan masing-masing sudah dilengkapi dengan tools sendiri. Untuk posyandu kan ada EPPGM. Kemudian untuk pendamping keluarga ada LC Mil. Dan untuk HDW ini ada EHDW. Makanya saya gampang ingat EHDW-nya karena ada elektroniknya. Nanti kita sebut singkatan-singkatan yang banyak ini ya. Ya. Pemainnya banyak. Artinya sumber datanya banyak. Cuma ketika sumber datanya ini kemudian tidak padu, jadinya sumber kerancuan. Anda mau mengacu ke data yang mana? Memang terobosan yang dicoba dengan DTO, data transformation office-nya Menteri Kesehatan yang sekarang itu menuju satu sehat kan? Iya. Walaupun tidak mudah karena resistensinya pasti banyak. Iya. Masih harus ada uji coba lah, atau pemastian pelengkap pelaksanaannya itu seperti apa, soal kerahasiaan, jamin. Itu masalah lain. Ya, masalah lain. Jadi artinya ketika data privacy itu masih belum bisa dijamin, pasti ada keengganan. Tapi kebutuhannya kan mendesak. Jadi umpamanya ibu hamil gawat darurat obstetri, gawat darurat kebidanan. Kalau didukung oleh satu sehat yang andal, maka dia bisa cari layanan yang siap untuk melayani dia. Jadi tidak perlu dia keliling kota untuk mencari layanan yang siap melayani dia. Itu kelebihan dari satu sehat kalau jalan. Itu yang sebenarnya sedang dirintis. Ya. Dan sebenarnya dari pengalaman teman-teman di Malaysia bisa. Cuma memang yang melakukan advokasi negatif biasanya justru dari negara-negara maju. Karena mereka pikir tidak ngapain sih satu data tingkat nasional. Maunya lokal aja. Karena apa Pak? Apa yang terancam dari situ? Ya nggak tahu saya. Mungkin nanti kalau kita lebih maju dari mereka dipermalukan. Oke. Baik. Jadi tadi ya persoalan data ini dan pemain yang banyak di dalam di lapangan menjadikan geraknya itu tidak menjadi geraknya lambat gitu ya. Bukan, jadi artinya begini ya. Kalau kita ngomong UKBM tadi kan, upaya kesehatan berbasis masyarakat ya. Maka diharapkan di tingkat akar rumput bisa dirumuskan secara lebih terpadu. Minimal masuk ke RPJMDes. Kemudian naik musrenbang segala macam itu kan. Sehingga nantinya program-program dari KL bisa padu dengan RPJMDes-nya. Ya. Yang mana itu artinya menjadi kebutuhan memang sudah dan proses kebutuhan di masyarakat. Sumber data yang ada itu semua bisa diolah dan dikelola dengan baik di tingkat desa, maka pengambilan keputusannya menjadi tepat sasaran gitu. Ya. Minimal coba kita simulasi dengan program stunting. Jadi artinya untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitifnya bisa sangat ke arah dan program. Mengingat dana desa yang ada cukup bermakna. Ya. Tapi sayangnya lagi ya itu masalahnya desa belum mampu memanfaatkan dengan baik sumber data yang ada di desanya. Ya artinya kan memang kalau dari segi kepentingan vertikal kementerian terkait
data itu memang mau dihimpun sampai ke atas kan. Tapi artinya sebelum dia ke atas mestinya data ini sudah bisa dijadikan masukan untuk perencanaan desa. Ya. Tapi kita melebar. Iya. Tapi setidaknya gagasan itu mudah-mudahan maksudnya bisa menginspirasi bahwa itu kita bisa ambil peran mulai dari sana gitu. Betul. Jadi artinya memang perhatian memang harus lebih banyak ke tingkat akar rumput, mengingat peluang untuk menciptakan terobosan ada di sana. Iya. Kalau di tingkat nasional kejauhan. Iya. Dan harusnya kan sudah mulai meninggalkan bahwa anggapan bahwa perempuan ini tidak punya suara atau tidak berhak menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya dalam aspek kesehatan itu. Jadi tidak hanya bahwa programnya sudah disusun terus tiba-tiba masyarakat akar rumput tinggal melaksanakan. Kan idealnya adalah bahwa bagaimana sih suara perempuan dan kebutuhan ini di tingkat nasional atau di tingkat kementerian itu bisa didengar gitu loh. Ya, jadi Ini yang sekarang ini kita hadapi sangat sulit sekali bagaimana coba untuk tetap terhubung, berkomunikasi, dan dianggap bahwa perempuan ini secara medis nggak tahu apa-apa. Padahal kan yang justru dibutuhkan keliru. tubuh perempuan. Justru keliru. Coba kita kembali ke zaman kejayaannya PKK. Jelas bahwa PKK adalah penggerak untuk semua itu. Pokja yang ada itu memang untuk yang khusus posyandu dan PAUD. Ya. Nah, masalahnya ketika PAUD itu kemudian banjir fasilitas, Pokja posyandu relatif terabaikan. Dan memang ada kecenderungan untuk melihat PKK sebagai produk Orde Baru. Menurut saya keliru gitu kan. Karena memusuhi produk itu bodoh. Baik, teman-teman Sobat Puan, kita tadi sudah banyak mendiskusikan hal-hal di seputar kesehatan ibu dan anak. Luas, tapi kita coba menyempit. Tapi memang karena kalau ditarik lagi penyebabnya ini ya luas gitu ya. Banyak dia tadi kita sebutkan ada permasalahan ketimpangan gender atau determinan sosial gitu ya. Dan belum lagi akses ke layanan kesehatan yang terbatas atau teman-teman remaja yang terstigma. Dan juga kalau kita menyoroti sebenarnya ke kebijakan. Terkait kebijakan ini nih Pak Roy, menurut Bapak memang secara program artinya diturunkan dalam program yang sudah ada, sudah berjalan meskipun diperlukan penguatan, tetapi pandangan atau penglihatan Pak Roy, pandangan Pak Roy terkait dengan kebijakan KIA ini bagaimana? Ya, jadi kalau kebijakan KIA sejauh pelayanan KIA dan niat dari Menteri Kesehatan yang sekarang bahwa di ujung tombak di puskesmas sudah bisa memberikan layanan USG, bagian dari layanan, bagian dari antenatal, dan diharapkan dengan tersedianya USG dan terampilnya teman-teman petugas kesehatan di tingkat puskesmas, maka banyak persoalan yang dihadapi ibu hamil bisa dideteksi lebih dini. Dari segi itu, menurut saya sudah cukup memuaskan, walaupun memang dari segi kualitas masih ada ketimpangan tadi ya. Jadi artinya minimal dengan terobosan USG ini, ketika USG mau dibuat menjadi tersedia di seluruh puskesmas, saya kira secara keseluruhan akan terkatrol ke atas. Dan dari sisi ibu hamil juga akan suka untuk melakukan pemeriksaan antenatal lebih dini karena ada USG ini. Ya, baik. Ya. Karena kan datang ke vaskes. Karena tantangan untuk antenatal itu di K1 justru. Karena K1-nya kan maunya di trimester pertama. Tapi banyak dilakukan justru di trimester kedua, ketiga. Sehingga sebenarnya penyebab
masalah di trimester pertama lolos. Nah, itu dari segi layanan. Tapi dari segi remaja, standar nasional PKPR nampaknya belum operasional karena masih diserahkan ke daerah untuk mengalokasikan anggaran dan menyiapkan infrastruktur maupun petugasnya. Dari kajian kita terlihat bahwa ada banyak miss opportunity karena seperti sekolah sebagai ranah yang mudah dikendalikan justru terabaikan. Karena sekolah cuma jadi ranah untuk UKS. Mestinya kan itu peluang. Ya. Padahal palang merah remaja di banyak tempat tersedia. Mereka siap untuk menjadi kader. Model kayak dokter kecil gitu. Ya. Jadi dari segi kebijakan paling penting itu ya. Jadi artinya diharapkan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan bisa terjadi dengan pengadaan USG dan tenaga yang kompeten untuk melayani dan kemudian bisa menarik minat dari ibu hamil untuk pemeriksaan antenatal. Diharapkan di sisi itu akan terpenuhi. Tapi memang yang tadi untuk postnatal ada persoalan. Ketika postnatal itu dikembalikan kepada kesadaran ibu. Padahal ibunya tidak difasilitasi. Karena tugas rumah tangganya tidak dikurangi. Iya, menjadi beban. Kemudian juga kembali ke remaja tadi, ujung tombak posyandu remaja itu masih belum menjawab kebutuhan remaja. Tidak ramah remaja. Karena masih terjebak pada pendekatan 5 meja untuk balita. Pertanyaannya kan apa remaja perlu di meja-mejakan seperti itu? Padahal mungkin kebutuhannya adalah dia punya ruang untuk menyampaikan. Betul. Ruang ekspresi, ruang curhat, ruang curcol, dan sekaligus memanfaatkan keunggulan generasi Z ini dalam memanfaatkan media sosial. Mestinya media sosial lebih banyak dimanfaatkan oleh para Gen Z ini, ya, karena bukan Gen Z-nya tapi juga oleh memberi ini layanan kesehatan. Petugas sebaya untuk memanfaatkan itu. Jadi artinya memang kalau berharap pada petugas kesehatan yang generasi kolonial susah diharapkan bisa berinteraksi dengan generasi milenial. Baik, menarik sih Pak Roy, menarik sekali ya diskusi kita. Ya itu tadi karena tadi determinan sosial itu juga luas ya, semoga tidak menambah pusingan teman-teman semua, karena kita juga kita sedang berupaya ya untuk setidaknya bisa mengambil peran gitu, bagaimana upaya memperbaiki. Meskipun dalam perjalanannya juga itu bukan hal yang mudah juga kayak dialami gitu ya. Apa yang dari pengalaman di YKP sendiri juga gitu. Mungkin sebagai penutup ini tadi mungkin apa yang sekiranya Pak Roy harapkan atau bisa berikan ajakan nih teman-teman di sana gitu. Seperti apa di dalam peningkatan kesehatan ibu atau kesehatan reproduksi juga gitu. Ya. Yang bisa menginspirasi mudah-mudahan menginspirasi teman-teman di sana. Jadi memang dengan transformasi layanan kesehatan di pilar pertama itu kan integrasi layanan primer. Jika integrasi layanan primer ini dikaitkan dengan program terdahulu PISPK, Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga, maka pemberdayaan kader-kader di desa itu bisa terjadi. Karena PISPK sudah datang dengan sekian banyak indikator yang bisa dipakai untuk memonitor
bukan hanya terbatas pada posyandu balita, karena itu menyeluruh kan pendekatan keluarga. Sayang memang PISPK ini yang menekuni cuma orang-orang tertentu saja. Jadi ada peluang yang agak lepas. Ya, jadi ini sekaligus himbauan untuk Ya. Kementerian Kesehatan, tolong manfaatkan PISPK. Saya kira itu. Jadi pesan itu untuk para sahabat Puan, tolong manfaatkan program lama PISPK, program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga, dampingi teman-teman kader di desa untuk menciptakan terobosan-terobosan dan perubahan, mengingat peluang perubahan di tingkat desa lebih memungkinkan. Jangan alergi dengan PKK, karena PKK itu ada di mana-mana dan dapat diharapkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Roy. Simpulannya artinya seharusnya memang ini menjadi peran semua orang. Kita jangan buru-buru antipati dulu ya, apakah itu kader kesehatan atau teman-teman pendidik sebaya ya, terus ya teman-teman muda yang mencoba juga mengambil ruang peran mereka agar kesehatan ini disadari sejak dini. Jadi nggak terlambat, bukan baru disadari oh saat hamil. Tapi mereka yang sejak dini dan dalam mengalami masa pubertas itu juga paham apa saja yang harus dilakukan, membuat pilihan yang baik gitu ya, dan berupaya juga menjadi teman sebaya bagi teman-teman lainnya gitu ya, di dalam mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan kesehatan reproduksi ini. Baik teman-teman Sobat Puan, ini diskusi yang sangat menarik, tentu saja dibutuhkan diskusi pendalaman berikutnya. Mudah-mudahan nanti kita akan ada pembahasan lanjutan putar kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak gitu ya, yang masuk determinan-determinannya tadi ya, yang sebenarnya sudah kita coba angkat pada episode-episode sebelumnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Roy. Sampai bertemu kasih. lagi. Maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa.